To my heart. Drama ini dimulai dengan seorang agen Badan Intelijen Nasional bernama Jong Hae-sung yang mendatangi sebuah lokasi tempat transaksi jual beli sebuah patung bersejarah Korea berlangsung. Bersama rekannya, Young-hun, Hae-sung segera menangkap kedua kelompok yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sementara itu, Hae-sung bertarung melawan beberapa orang di tempat kejadian, sedangkan Young-hun berhasil mengambil patung tersebut. Namun, ia dikalahkan oleh sang penjual, yang kemudian berhasil merebut kembali patungnya dan melarikan diri. Melihat hal itu, Hae-sung segera mengejar si penjual dengan mengendarai motornya. Atasannya, Pak An, memperingatkan agar ia tidak bertindak gegabah dan tetap mengikuti prosedur, tetapi Hae-sung mengabaikan perintah tersebut dan bahkan memutus komunikasi dengan timnya. Dalam aksinya, Hae-sung melompat dari motor ke atas mobil penjual, memecahkan kaca sunroof, dan masuk ke dalam mobil. Keduanya pun terlibat perkelahian sambil memperebutkan patung, menyebabkan kendaraan menjadi tidak stabil hingga akhirnya mengalami kecelakaan dan meledak. Tak lama setelah itu, Young-hun dan timnya tiba di lokasi kejadian. Mobil yang dikendarai si penjual terbakar, tetapi Hae-sung berhasil keluar dengan membawa patung bersejarah tersebut, sementara si penjual dalam kondisi tak berdaya. Hae-sung kemudian melaporkan bahwa baik penjual maupun pembeli telah diamankan dan akan diserahkan ke kejaksaan, meskipun mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit terlebih dahulu. Saat Pak An memeriksa patung tersebut, ia mendapati bahwa tangan patung telah patah. Lebih dari itu, mereka juga menemukan sebuah peluru terselip di dalamnya. Pak An pun bertanya-tanya siapa yang menggunakan senjata di lokasi kejadian, dan semua orang langsung menatap Hae-sung dengan tatapan curiga. Tentu saja, kejadian itu merupakan ketidaksengajaan dari pihak Hae-sung karena pelurunya memantul mengenai patung tersebut. Keesokan harinya, Pak An mendapat teguran keras dari atasannya, Direktur Kim. Tanpa berpikir panjang, Direktur Kim berniat menyingkirkan Hae-sung dari organisasi mereka. Namun, Pak An dengan gigih membela Hae-sung dan memohon agar ia tidak dikeluarkan, mengingat Hae-sung adalah salah satu agen terbaik. Mendengar hal itu, Direktur Kim akhirnya memberikan sebuah misi baru untuk Hae-sung. Malam harinya, Pak An, Hae-sung, Young-hun, dan Mi Jung pergi minum bersama. Mereka merasa frustrasi dengan keputusan Direktur Kim, tetapi Pak An kemudian memberitahu Hae-sung mengenai misi barunya di SMA Bong Mun. Sekolah ini merupakan sekolah swasta paling bergengsi di Korea, yang dulunya dipimpin oleh seorang pengkhianat negara bernama So Byung-moon. Dalam sejarah yang tak tercatat, So Byung-moon mencuri 10 ton emas batangan milik Kaisar Korea yang sebenarnya akan digunakan untuk mendanai perjuangan kemerdekaan. Setelah Korea merdeka, pasukan Korea segera memburunya, tetapi emas tersebut dikabarkan tersembunyi di suatu tempat. Meskipun kisah ini terdengar seperti legenda, Direktur Kim menunjukkan sebuah foto emas batangan dari zaman dahulu sebagai bukti bahwa harta tersebut benar-benar ada. Baru-baru ini, Bin mendapatkan informasi bahwa emas tersebut tersimpan di SMA Bong Mun dan akan segera dikirim ke luar negeri oleh Yayasan Bong Mun. Oleh karena itu, Pak An memerintahkan Hae-sung untuk menyamar sebagai murid SMA guna menyelidiki lokasi emas tersebut. Awalnya, Hae-sung enggan menerima misi ini. Namun, setelah rekan-rekannya pulang, ia duduk sendirian di tempat minum dan mulai merenungkan keputusannya. Secara tidak sengaja, ia mengetahui bahwa jika ia menolak misi ini, timnya akan dibubarkan. Di saat yang sama, seorang wanita bernama Sua memasuki tempat minum tersebut. Ternyata, Sua adalah putri pemilik tempat itu. Dari kejauhan, ia melihat Hae-sung dan diam-diam mengaguminya. Tiba-tiba, sekelompok pelanggan membuat kerusuhan saat hendak membayar. Ibu Sua tentu tidak berdaya menghadapi mereka, sehingga Sua maju untuk menegur para pelanggan tersebut. Namun, ia malah didorong-dorong. Melihat kejadian itu, Hae-sung segera turun tangan dan memberikan mereka pelajaran.
Setelah mendapatkan pukulan dari Hesong, para pelanggan itu akhirnya membayar dan segera pergi dari tempat minum tersebut. Sementara itu, Sua semakin terpesona dengan Hesong. 뭐 별로 있지도 않은 게 뭐 두은 걸. Saat pulang ke rumah, Hesong menelepon Pak An dan menyatakan bahwa ia bersedia menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya, tim berkumpul untuk mendapatkan pengarahan singkat mengenai SMA Bong MUN. Mi Jung memberikan identitas palsu untuk Hesong, serta daftar istilah kata-kata populer yang sering digunakan anak-anak zaman sekarang dan meminta Hesong untuk menghafalnya. Terakhir, Pak An memperingatkan agar Hesong tidak terlibat masalah apapun dengan para murid di sana. Mengingat orang tua mereka adalah orang-orang ternama, jika Hesong sampai terlibat masalah dengan mereka, maka identitas aslinya bisa terbongkar. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hesong akan menyamar sebagai seorang siswa di salah satu SMA paling populer di kota. Ketika tiba di sekolah, Hesong bertemu dengan Sua, yang ternyata adalah wali kelasnya. Pada awalnya, Sua tidak mengenalinya. Namun, setelah beberapa lama berbicara, Sua akhirnya menyadari bahwa Hesong adalah salah satu pelanggan di tempat minum ibunya. Dengan kesal, Sua langsung menarik telinga Hesong dan membawanya pergi. Ia menegur Hesong karena telah minum alkohol di restorannya, padahal ia masih SMA dan belum cukup umur untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Sua pun memperingatkannya bahwa jika kejadian itu terulang lagi, ia tidak akan ragu untuk melaporkannya. Setelah itu, Sua memasuki kelas dan meminta Hesong memperkenalkan diri. Begitu ia masuk, seluruh siswi langsung heboh karena terpukau oleh ketampanannya. Hesong pun segera memperkenalkan diri dan kemudian duduk sebangku dengan Dongmin. Namun, ternyata di kelas itu ada seseorang yang sudah dikenalnya, yaitu Yu Jung, sepupunya sendiri. Yu Jung adalah putri dari Pak An, yang berarti Pak An bukan hanya atasan Hesong, tetapi juga pamannya. Hesong dan Yu Jung akhirnya berbicara berdua di atap sekolah. Yu Jung meminta agar Hesong tidak memberitahu ayah dan ibunya tentang tingkah lakunya di sekolah. Hesong pun setuju untuk merahasiakannya. Tentu saja, Hesong harus beradaptasi dengan kehidupan SMA yang penuh kebisingan dan keseruan. Para siswa begitu menikmati masa muda mereka, sesuatu yang sangat berbeda dengan kehidupan Hesong yang sebenarnya. Namun, mau tidak mau, ia harus berusaha menghadapi semua ini. Saat sedang berjalan-jalan sendirian, Hesong melihat sebuah bangunan tua di SMA Bong MUN dengan tulisan, "Dilarang masuk," di depannya. Namun, ia tetap masuk dan mulai mengumpulkan beberapa foto. Saat sedang menyelidiki lebih dalam, ia melihat teman sebangkunya, Dongmin, sedang diintimidasi oleh 3 siswa lain. Awalnya, Hesong berniat untuk pergi dan tidak ikut campur. Namun, tanpa sengaja, ia malah menabrak alat-alat kebersihan di sana, sehingga keberadaannya pun diketahui. Melihat Hesong, para siswa itu mulai mengerjainya dan menyuruhnya membeli makanan untuk mereka. Tentu saja, Hesong tidak terima diperlakukan seperti itu dan langsung membalas ocehan mereka. Namun, ia kemudian teringat peringatan dari Pak An bahwa ia harus menahan diri agar tidak terlibat masalah. Karena itulah, Hesong langsung setuju untuk membelikan mereka makanan dan segera pergi dari sana, meninggalkan Dongmin sendirian bersama para pembuli. Setelah kelas bubar, Hesong menghampiri Dongmin dan menasihatinya agar berani melawan lain kali. Ia juga menanyakan tentang bangunan tua yang tadi ia masuki. Dongmin menjawab bahwa bangunan itu hanyalah gedung lama yang bisa runtuh kapan saja. Bangunan tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Mendengar hal itu, Hesong semakin yakin bahwa emas batangan yang ia cari ada di dalam bangunan tua tersebut. Malam harinya, pimpinan Yayasan SMA Bongmun, Myongju, menghadiri upacara pemakaman anggota Dewan Choi Munju. Saat itu, ia bertanya kepada asistennya apakah semuanya sudah beres. Asistennya, Jamun, menjawab bahwa semuanya telah diselesaikan dan kasus kematian anggota Dewan Choi akan ditutup tanpa otopsi. Mendengar itu, Myongju tersenyum dan karena mereka sudah menyingkirannya dan saatnya mereka kembali bekerja. Bisa jadi anggota Dewan Choi memang sengaja dihabisi oleh kelompok Myongju. Di sisi lain, Hesong melaporkan temuannya tentang bangunan tua kepada Pak An. Ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Karena meskipun bangunan itu seharusnya kosong, meteran listriknya terus menyala. Padahal, semua orang dilarang mendekatinya dengan alasan keamanan. Hesong pun semakin yakin bahwa emas batangan yang ia cari tersembunyi di dalam bangunan tua tersebut, maka, ia memulai aksinya. Secara diam-diam, ia menyelinap ke dalam SMA Bongmun pada malam hari.
Ia juga memanipulasi sistem CCTV sekolah agar tidak merekam pergerakannya saat memasuki bangunan tua itu. Setelah berhasil masuk, Haesong menyusuri ruangan yang terkunci dan mulai memeriksanya satu persatu. Namun, ketika ia hendak menuju ke basement, tiba-tiba seseorang menodongkan senjata ke arahnya. Ternyata, orang yang menodongkan senjata dan bertugas malam itu adalah Sua. Dengan keahliannya, Haesong berhasil melarikan diri tanpa tertangkap oleh siapapun. Selain itu, ia juga mengenakan masker wajah, sehingga Sua tidak bisa mengenali wajahnya. Keesokan harinya, Mongji diberitahu bahwa seseorang telah membobol masuk ke bangunan tua tadi malam. Sementara itu, di kelas, Tesu dan gengnya kembali merundung Haesong. Mereka memaksanya untuk menaikkan level dalam sebuah permainan game online. Haesong terpaksa menyetujuinya dan meminta bantuan dari timnya untuk melakukan tugas itu. Setelah itu, Yujung dan Haesong kembali bertemu di atap sekolah. Yujung memperingatkan bahwa Tesu adalah seorang perundung dan menyarankan Haesong agar berhati-hati, karena ayah Tesu merupakan anggota dewan. Di 나 간다. 5분 뒤에 내려와. sisi lain, Jemun memberitahu Myongju bahwa satu-satunya saksi kejadian tadi malam hanyalah Sua. Sementara CCTV tidak merekam apapun karena mengalami gangguan, kemungkinan besar akibat penggunaan alat pengacak video. Myongju berpendapat bahwa pelaku pasti akan kembali lagi. Saat di kelas, Sua tidak melihat Dongmin dan bertanya tentang keberadaannya. Tesu menjelaskan bahwa Dongmin mengalami sakit perut dan pulang lebih awal. Hal ini membuat Haesong berpikir. Saat duduk di taman, ia melihat Jemun memasuki bangunan tua dan segera memberitahu Pak An. Setelah menelepon, Haesong mendengar suara mencurigakan dari tempat sampah. Saat membukanya, ia terkejut mendapati Dongmin terikat dengan mulut di lakban. Hal ini jelas tidak wajar, anak sekolah seharusnya tidak berbuat seperti ini. Haesong segera membantu Dongmin melepaskan ikatannya. Dongmin mengaku bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain menahan semua perlakuan itu, apalagi ia hanya seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Saat itu, Sua tiba-tiba muncul dan menanyai Dongmin tentang bajunya yang kotor. Dongmin beralasan bahwa ia baru saja membuang sampah, lalu pergi. Namun, Sua meminta Haesong untuk berbicara dengannya. Dari kejauhan, Tesu diam-diam mengamati mereka. Sua bertanya kepada Haesong apakah ia telah merundung Dongmin. Haesong tentu saja membantah karena tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Bu Sua lalu curiga dengan Haesong apakah ia adalah pelaku yang tadi malam menyelinap ke tempat yang dilarang masuk dan mencoba untuk mendekati Haesong, namun Haesong bisa menghindar dan membuat Sua terjatuh. Karena tidak ingin ditanya terus, Haesong memilih kabur dari sana. Sementara itu, Pak An dan timnya membaca sebuah artikel di koran yang menyebutkan bahwa Myongju sedang merencanakan proyek kota pendidikan dengan anggaran sebesar 800 juta won. Setelah membaca artikel itu, mereka teringat bahwa jumlah tersebut sama dengan total emas batangan yang tersembunyi. Kembali ke sekolah, di ruang OSIS, Yujung dan teman-temannya sedang mengadakan rapat. Namun, tiba-tiba Tesu datang dan mulai berbicara tentang bagaimana Haesong menyelamatkan Dongmin. Hal ini membuat Yujung tidak tahan lagi dan akhirnya menegur Tesu. Tesu tentu saja marah setelah ditegur seperti itu, apalagi Yujung bisa masuk ke OSIS berkat bantuan Yena. Namun, Yena segera menyuruh Tesu untuk meminta maaf kepada Yujung. Meskipun dengan terpaksa, akhirnya Tesu melakukannya. Di hari lain, Haesong dan Dongmin makan siang bersama. Saat itu, Dongmin mulai bercerita tentang kisah horor yang beredar mengenai bangunan tua di sekolah mereka. Ia mengatakan bahwa dulu, di ruang bawah tanah bangunan itu, terdapat sebuah studio balet, tempat seorang siswi pernah mengalami perundungan. Dongmin melanjutkan bahwa suatu hari, siswi tersebut dirundung hingga tertabrak mobil, menyebabkan kedua kakinya harus diamputasi. Siswi itu merasa putus asa dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, para siswi yang telah merundungnya malah menyembunyikan jasadnya di bawah lantai studio balet tersebut. Dongmin mengatakan bahwa sejak kejadian itu, beredar rumor bahwa arwah siswi itu akan muncul setiap tahun pada hari kematiannya. Dia mengaku pernah melihat sosok tersebut dan bahkan memiliki rekaman videonya. Saat Haesong melihat video yang ditunjukkan oleh Dongmin, ia menyadari adanya sesuatu yang aneh dalam rekaman itu, yakni sebuah ruangan tersembunyi dengan akses kode sandi. Di saat yang sama, Tesu dan gengnya kembali mendatangi Dongmin. Tesu masih kesal karena Dongmin bisa keluar dari tong sampah tanpa seisinya. Namun, kali ini Haesong membela Dongmin.
Meskipun begitu, Dongmin memperingatkan Haesong agar tidak ikut campur. Haesong pun meminta maaf, tetapi Tesu justru semakin marah dan melempar piring makan Dongmin ke lantai. Melihat kejadian itu, salah satu siswi langsung pergi ke ruang guru untuk melaporkannya. Tesu semakin kesal dan berusaha memukul Haesong. Namun, bagi Haesong, hal itu bukanlah masalah besar. Ia dengan mudah menangkis semua pukulan Tesu dan bahkan sedikit membalasnya hingga membuat Tesu terjatuh. Ketika Tesu hendak menyerang dari belakang, Sua datang dan menghentikan mereka. Ia kemudian memerintahkan keduanya untuk menemuinya di ruang konseling. Saat mereka tiba di sana, wakil kepala sekolah masuk dan langsung menegur Haesong, sementara Tesu justru dibiarkan pergi begitu saja. Sua kemudian mulai menginterogasi Haesong. Namun, dengan nada putus asa, Haesong justru mempertanyakan apakah Sua benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi atau hanya berpura-pura. Setelah mengatakan itu, ia langsung pergi meninggalkan ruangan, membuat Sua terdiam dan mulai merenung. Tak lama setelahnya, Dongmin mendatangi Haesong dan meminta maaf karena merasa telah membuatnya terlibat dalam masalah. Namun, Haesong menanggapi bahwa bukan Dongmin yang seharusnya meminta maaf, melainkan dunia yang memang bermasalah. Malam harinya, Direktur Kim memasuki ruangan tim Pak An dan memperlihatkan sebuah video. Video yang ditunjukkan Direktur Kim adalah rekaman kejadian di kantin sekolah pada siang hari, di mana Haesong membalas pukulan Tesu. Seluruh tim yang menyaksikannya pun terkejut. Setelah itu, Haesong dan Pak An menemui Direktur Kim. Dengan tegas, Direktur Kim memperingatkan Haesong untuk tidak bertindak seperti itu lagi. Jika kejadian serupa terulang, ia akan dikeluarkan dari misi dan bahkan diselidiki atas tuduhan merusak harta nasional. Setelahnya, Pak An memberikan sebuah alat kepada Haesong yang bisa membuka pintu apapun. Ia berharap penyamaran mereka di sekolah ini bisa segera berakhir hari itu juga. Sementara itu, di tempat lain, Tesu mendatangi rumah nenek Dongmin. Saat itu, Dongmin sedang bekerja paruh waktu. Tesu berpura-pura mengaku sebagai Haesong dan berbohong bahwa Dongmin mendapatkan beasiswa yang membutuhkan KTP neneknya untuk proses administrasi. Dengan mudah, nenek Dongmin pun menyerahkan KTP-nya tanpa curiga. Malam itu, Haesong kembali ke bangunan tua di sekolahnya. Namun, Dongmin yang kebetulan sedang mengantar pesanan melihatnya dan segera menghampirinya. Dongmin mengira Haesong datang ke bangunan tua itu untuk mengecek kebenaran cerita horor yang sebelumnya ia ceritakan. Haesong meminta Dongmin untuk pergi, tetapi Dongmin justru tetap mengikuti dan masuk bersamanya ke dalam bangunan tua tersebut. Mereka akhirnya sampai di basement dan mendengar suara mencurigakan dari dalam studio balet. Ternyata, di sana ada seorang pria yang sedang memalu lantai studio. Saat Haesong dan Dongmin memergokinya, pria itu langsung melempar palu ke arah mereka lalu melarikan diri. Haesong segera mengejarnya, tetapi ia kehilangan jejak. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Haesong pun masuk ke ruangan yang sejak awal sudah ia curigai. Dengan alat dari Pak An, ia berhasil membuka pintu yang terkunci. Namun, di dalam ruangan itu, ia menemukan banyak artikel yang tertempel di dinding. Ia segera menelepon Pak An dan mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu lebih lama karena ternyata Myongju juga sedang mencari lokasi emas batangan yang tersembunyi. Setelah itu, Haesong memanggil Dongmin agar segera keluar dari bangunan tua tersebut. Namun, di lantai studio balet, mereka justru menemukan sebuah kerangka manusia. Apakah kerangka tersebut adalah siswi penari balet yang mengakhiri hidupnya? Sementara itu, Myongju yang mengawasi melalui CCTV melihat Haesong memasuki ruangan terkunci dan mendokumentasikan artikel-artikel di dalamnya. Saat melihat ada kerangka manusia, Haesong segera turun tangan untuk memeriksanya. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata itu hanya kerangka plastik. Setelah mendokumentasikan semuanya, Haesong menemukan sepasang sepatu balet yang sudah usang di dekatnya. Di dalam sepatu tersebut, ia menemukan sebuah kunci yang terselip. Pada saat yang sama, Jaemun tiba-tiba datang dan memergoki mereka. Dengan sigap, Haesong diam-diam mengambil kunci tersebut. Jaemun pun bertanya mengapa mereka ada di sana. Haesong menjawab bahwa mereka hanya datang untuk memastikan apakah benar tidak ada hantu di ruang balet tersebut. Namun, mereka justru menemukan kerangka plastik. Jaemun dengan mudah melepaskan mereka tanpa banyak bertanya. Setelah itu, Haesong segera mengadakan rapat bersama timnya.
Ia menjelaskan tentang penemuan kunci tersebut dan makna yang tertera di sana. Pada kunci itu tertulis kata, awal emas batangan. Mereka berpendapat bahwa ada kaitan antara cerita hantu di sekolah dengan keberadaan emas batangan. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa untuk menemukan emas tersebut, mereka harus terlebih dahulu memecahkan misteri cerita hantu yang beredar, namun, mereka harus bergerak cepat sebelum Myongju menemukannya lebih dulu. Di sisi lain, Jaemun melaporkan kejadian tersebut kepada Myongju. Setelah mendengar laporan itu, Myongju memiliki pemikiran yang sama dengan tim Haesong, bahwa ada hubungan antara cerita hantu dan emas batangan yang tersembunyi. Untuk saat ini, Myongju memutuskan untuk membiarkan para siswa tersebut menyelidiki lebih jauh, karena siapa tahu mereka justru bisa menemukan petunjuk yang berguna baginya. Keesokan paginya, Sua menerima telepon dari nenek Dongmin. Sang nenek bertanya apakah pihak sekolah sudah menerima KTP miliknya. Ia menjelaskan bahwa tadi malam, salah satu teman Dongmin datang ke rumah dan mengambil KTP tersebut dengan alasan untuk keperluan sekolah. Menurut nenek Dongmin, orang yang mengambil KTP itu adalah Haesong. Mendengar hal itu, Sua langsung terkejut. Sementara itu, Dongmin sedang menceritakan kisah horor lain kepada Haesong. Kisah itu berkaitan dengan sebuah jam tua di sekolah. Menurut rumor yang beredar, siapapun yang berada di sekolah sendirian saat jam tua itu berdentang akan didatangi oleh mata merah. Namun, mereka tidak sempat melanjutkan cerita karena tiba-tiba Sua muncul. Tanpa peringatan, ia menarik telinga Haesong dan membawanya pergi. Sua langsung menanyakan tentang KTP nenek Dongmin dan meminta Haesong untuk menemuinya setelah pulang sekolah. Namun, Haesong sudah menduga bahwa ini adalah ulah tesu. Di tempat lain, Direktur Kim menerima laporan dari sekretarisnya. Laporan itu menyebutkan bahwa patung yang tangannya patah kemarin ternyata hanyalah tiruan. Dengan kata lain, seharusnya Haesong tidak bisa disalahkan atas insiden tersebut, namun, pertanyaannya adalah mengapa Direktur Kim menghancurkan laporan analisa tersebut? Di sekolah, Haesong tiba-tiba menerima telepon dari Yonghun. Dalam panggilannya, Yonghun mengabarkan bahwa ia telah menganalisis data yang ditinggalkan oleh pria misterius yang semalam melempar palu di studio balet. Dengan segera, Haesong menghampiri salah satu satpam di sekolahnya dan langsung membuka kedoknya. Karena tidak bisa mengelak, satpam tersebut terpaksa mengakui semuanya. Haesong pun segera menanyakan alasan satpam itu pergi ke studio balet pada malam sebelumnya. Akhirnya, satpam itu mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa suatu malam, saat sedang memberi makan kucing liar, tiba-tiba kucing itu masuk ke dalam bangunan tua di area sekolah. Karena khawatir, ia pun memeriksa bangunan tersebut. Saat masuk ke dalam studio balet, ia menemukan salah satu lantai yang terbuka. Setelah diperiksa lebih lanjut, ia mendapati ada sebuah kerangka manusia di dalamnya. Satpam itu mengaku tidak berani melaporkan temuannya karena takut dipecat akibat memasuki bangunan tua tanpa izin. Maka, pada malam berikutnya, ia mencoba menutup kembali lantai tersebut, tetapi justru terpergok oleh Dongmin dan Haesong. Karena terkejut, ia secara refleks melemparkan palu ke arah mereka. Ia juga menambahkan bahwa awalnya ia tidak tahu bahwa kerangka itu hanyalah replika, dan baru menyadarinya setelah Haesong menjelaskannya. Sementara itu, di belakang sekolah, Dongmin meminta Tesu untuk mengembalikan KTP neneknya. Tesu memang mengembalikannya, tetapi dengan sengaja menjatuhkannya ke tanah. Saat Dongmin membungkuk untuk mengambilnya, Tesu justru hendak menginjak tangannya. Untung saja, hal itu disaksikan oleh Sua. Tanpa ragu, Sua langsung memarahi Tesu dan menyuruhnya pergi ke ruang konseling. Namun, Tesu dengan angkuh memperingatkan bahwa Sua hanyalah seorang guru kontrak dan sebaiknya tidak ikut campur. Setelah berkata demikian, Tesu pun pergi. Sua kemudian melihat Dongmin menggenggam KTP neneknya dan langsung menyadari bahwa pelakunya bukanlah Haesong seperti yang diduganya. Ia pun bertanya kepada Dongmin apakah Tesu sudah lama melakukan perundungan terhadapnya. Namun, demi menjaga semuanya tetap aman, Dongmin berbohong dan mengatakan bahwa semua itu hanya sebatas bercanda. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Sua. Malam harinya, Haesong membantu seorang nenek yang sedang mengumpulkan kardus, yang ternyata adalah nenek Dongmin. Setelah itu, Dongmin menghampiri Haesong dan mengajaknya berbicara. Dengan wajah penuh rasa bersalah, ia meminta maaf kepada Haesong karena tidak membelanya di depan Sua, meskipun sebenarnya ia tahu bahwa Tesulah yang mengambil KTP neneknya.
Namun, ia meyakinkan bahwa kini ia sudah mendapatkan KTP itu kembali di tempat lain. Di dalam bus, Sua teringat percakapannya dengan seorang rekan guru lainnya. Saat itu Sua menceritakan kepadanya tentang perbuatan Tesu terhadap Dongmin. Namun, guru tersebut hanya menanggapinya dengan dingin dan mengatakan bahwa Tesu adalah anak seorang anggota dewan, sehingga lebih baik mereka tidak mencari masalah dan mengabaikan kejadian tersebut. Jawaban itu jelas sangat mengganggu Sua. Setelah itu, tanpa sengaja, Sua dan Hesong bertemu di sebuah tos serba dan mulai mengobrol. Sua meminta maaf atas perlakuannya terhadap Hesong sebelumnya. Mendengar itu, Hesong hanya tersenyum dan bertanya bagaimana perasaan Sua setelah mengetahui kebenarannya. Sua terdiam, tidak bisa menjawab. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Sua, Hesong mengeluarkan selembar uang yang sebelumnya diberikan oleh nenek Dongmin kepadanya. Ia menyerahkannya kepada Sua dan menyuruhnya menyimpan uang itu, sembari mengatakan bahwa seorang ibu pasti bisa mengusahakan sesuatu. Sementara itu, polisi mendatangi rumah Dongmin untuk menyelidiki kasus situs judi ilegal. Mereka memberitahukan bahwa nama nenek Dongmin muncul dalam penyelidikan, dan beberapa orang dari situs tersebut mengklaim bahwa nenek Dongminlah yang mengelola situs itu. Karena alasan tersebut, polisi langsung membawa nenek Dongmin untuk diperiksa. Mendengar kabar ini, Dongmin segera menelepon Hesong. Tanpa menunggu lama, Hesong dan Sua langsung mendatangi kantor polisi. Setelah berbicara dengan Dongmin, Hesong mengajak Sua untuk berdiskusi. Ia mengungkapkan kecurigaannya bahwa semua ini pasti ulah Tesu. Menurutnya, kejadian ini bukan lagi sekadar perundungan, melainkan sudah masuk dalam tindakan kriminal. Ia menegaskan bahwa seseorang harus bertindak, jika tidak, nenek Dongmin bisa benar-benar dipenjara. Keesokan harinya, SMA Byongmun tiba-tiba menjadi gempar. Seseorang mengunggah sebuah tulisan di komunitas sekolah yang mengungkapkan bahwa selama ini Tesu telah melakukan perundungan terhadap Dongmin, dan bahkan kini terlibat dalam kasus judi ilegal. Kepala sekolah segera meminta Sua untuk memanggil orang tua Tesu dan Dongmin agar datang ke sekolah. Namun, secara diam-diam, rekan guru lain bertanya kepada Sua apakah ia yang menulis unggahan tersebut. Tentu saja, unggahan itu memang dibuat oleh Sua. Pada malam harinya, Hesong kembali ke sekolah untuk menyelidiki jam tua yang dikabarkan berhantu. Namun, usahanya terhambat ketika Myongju tiba-tiba menghampirinya. Karena itu, ia gagal memeriksa jam tersebut dan terpaksa meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Myongju mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tesu beserta orang tuanya, serta Dongmin yang diwakili oleh Sua karena nenek Dongmin masih berada di tahanan. Namun, dalam pertemuan tersebut, Dongmin justru membantah isi unggahan di komunitas online dan mengklaim bahwa semua itu tidak benar. Ia bahkan menuduh bahwa selama ini Hesonglah yang telah membulinya. Setelah pertemuan selesai, Sua berbicara berdua dengan Dongmin. Ia bertanya mengapa Dongmin berbohong dengan mengatakan bahwa Hesong adalah pelakunya. Dengan ragu-ragu, Dongmin akhirnya mengungkapkan alasannya. Ia mengaku bahwa pada malam sebelumnya, Tesu telah mengancamnya agar tidak mengakui tindakan perundungan yang dilakukan olehnya. Sebaliknya, ia diperintahkan untuk menyalahkan Hesong atas semua tuduhan itu. Jika tidak, neneknya akan terus mendekam di penjara. Karena ancaman tersebut, Dongmin terpaksa berbohong di forum sekolah dan meminta Sua untuk tidak melakukan tindakan apapun mulai saat itu. Pada malam harinya, ketika Dongmin sedang bekerja paruh waktu, Hesong datang menemuinya. Ia mempertanyakan alasan Dongmin berbohong di hadapan semua orang. Akhirnya, Dongmin mengungkapkan semuanya kepada Hesong. Ia merasa tidak berdaya dan berada dalam situasi yang serba salah. Setelah mendengar semua penjelasan dari Dongmin, Hesong kemudian menelepon Yeonhun dan memintanya untuk menyelidiki Tesu lebih lanjut. Keesokan harinya, sebuah pengumuman disampaikan di sekolah. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa akan diadakan rapat komite disiplin untuk membahas kasus Hesong. Sementara itu, Yeonhun menelepon Hesong dan menjelaskan seluruh kejadian yang sebenarnya. Ia mengungkapkan bahwa Tesu memiliki hubungan dengan seorang bandar judi ilegal bernama Gu Sangte. KTP nenek Dongmin yang sebelumnya digunakan dalam transaksi ternyata telah diberikan Tesu kepada Gu Sangte. Mendengar hal itu, Hesong segera mengendarai motornya untuk menemui Gu Sangte. Di sisi lain, Hesong meminta Sua untuk melakukan apapun guna mengulur waktu agar rapat komite disiplin tidak segera mengambil keputusan. Saat rapat komite disiplin berlangsung, Hesong masih belum tiba di sekolah. Karena itu, Myongju meminta Sua untuk memanggil Tesu dan Dongmin ke dalam rapat. Di hadapan semua orang,
Dongmin tetap bersikeras menyatakan bahwa Haesong adalah pelaku perundungan. Ketika kepala sekolah hendak mengetukkan palu untuk memberikan keputusan akhir mengenai hukuman bagi Haesong, Sua tiba-tiba menyela dan mulai berbicara tidak jelas demi mengulur waktu. Tepat pada saat itu, Haesong tiba di sekolah, mengendarai motornya dengan gaya yang keren, membuat perhatian para siswi langsung tertuju padanya. Tanpa ragu, Haesong menerobos masuk ke dalam ruang rapat sembari membawa seseorang. Kilas balik tentang masa lalu Haesong pun terungkap. Saat masih SMA, Haesong pernah mengalami perundungan dari teman-teman sekelasnya karena ia adalah seorang yatim piatu. Pada waktu itu, Pak An bertindak sebagai walinya. Namun, karena tidak ada bukti yang dapat mendukung pernyataan Haesong, ia akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Meski begitu, Pak An tidak menyerah pada Haesong. Ia melatihnya dalam bela diri dan mendorongnya untuk terus belajar. Ia bahkan menyarankan Haesong mengikuti ujian paket C agar tetap bisa melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ternyata, Pak An bukanlah paman kandung Haesong, melainkan rekan kerja ayahnya. Ayah Haesong sendiri dulunya adalah seorang agen intelijen, tetapi ia telah meninggal dunia. Karena itulah, Pak An mengambil peran sebagai wali bagi Haesong. Sebelumnya, Haesong mendatangi lokasi Gusangte, yang ternyata merupakan tempat judi ilegal. Di sana, Haesong meminta semua data tentang Tesu kepada Gusangte. Namun, alih-alih memberikan data tersebut, Gusangte justru memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Haesong. Setelah melalui pertarungan sengit dan berhasil mengalahkan mereka, tim Haesong akhirnya tiba di lokasi untuk membantunya. Pak An kemudian memperingatkan Haesong agar ke depannya, jika ada masalah, seluruh tim harus diberitahu supaya mereka bisa saling membantu. Pada akhirnya, Haesong berhasil mendapatkan data-data tentang Tesu yang tersimpan di tempat judi ilegal tersebut dan membawa Gusangte bersamanya. Sesampainya di ruang rapat sekolah, Haesong memaksa Gusangte untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, ia akan dipukuli lagi seperti sebelumnya. Akhirnya, Gusangte mengaku bahwa dirinya adalah pemilik tempat judi ilegal dan bahwa ia mengenal Tesu karena Tesu merupakan pelanggan VIP yang telah berutang banyak kepadanya. Sebagai imbalan atas utangnya, Tesu memberikan KTP milik orang lain kepada Gusangte agar bisa digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut. Mendengar pengakuan itu, ayah Tesu tentu saja tidak terima. Namun, semuanya mencapai titik puncak ketika Dongmin akhirnya buka suara. Ia mengungkapkan bahwa Tesulah yang sebenarnya bermasalah dalam kasus ini. Tidak berhenti di situ, Haesong juga memperlihatkan rekaman yang menunjukkan Tesu saat mendatangi kantor Gusangte. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas bahwa Tesu memberikan KTP milik nenek Dongmin kepada Gusangte. Tak tahan dengan situasi ini, Tesu tiba-tiba berdiri dan menyerang Haesong. Namun, Haesong dengan sigap membalas serangannya. Ayah Tesu pun ikut berdiri untuk menyerang Haesong, tetapi Sua segera menghentikannya. Bahkan, Sua sampai membanting ayah Tesu. Sementara itu, Myongju hanya menyaksikan semua kejadian ini dalam diam. Setelah itu, ia berbicara dengan ayah Tesu dan mengatakan bahwa Tesu harus dikeluarkan dari SMA Byungmun. Namun, ayah Tesu tidak terima dan menyatakan bahwa Myongju tidak tahu berterima kasih. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah berusaha agar proyek kota pendidikan yang dikerjakan Myongju mendapatkan izin, tetapi kini justru merasa dibuang begitu saja. Menanggapi hal itu, Myongju dengan tegas mengatakan bahwa Tesu seharusnya menyadari siapa yang sebenarnya telah mendukungnya hingga bisa berada di posisi tersebut. Karena tersulut emosi, ayah Tesu hendak menyerang Myongju. Namun, Jemun langsung bertindak dengan menghajarnya sebelum sempat berbuat lebih jauh. Di sisi lain, Sua membantu mengobati luka Haesong. Saat itu, Sua mengungkapkan bahwa akhirnya Tesu benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Ketika mereka berbincang, Sua mulai menyadari perasaannya terhadap Haesong, terutama saat Haesong dengan lembut mengambil kelopak bunga yang menempel di rambutnya. Sua langsung gugup, sementara Haesong tetap tenang seperti biasa. Kemudian, cerita kembali beralih ke suasana horor di sekolah. Dongmin menceritakan kisah di balik jam tua kepada Haesong. Dahulu, ada seorang siswi yang selalu menempati posisi kedua dalam setiap perlombaan. Karena iri terhadap siswi yang selalu menjadi juara pertama, ia akhirnya mendorong siswi tersebut dari atap sekolah. Setelah melihat siswi juara pertama meninggal dunia, siswi juara kedua merasa puas karena akhirnya ia bisa menjadi juara pertama. Suatu malam, ketika sedang belajar sendirian di sekolah, ia mendengar bunyi jam tua berdentang. Seketika, rasa takut menyelimutinya, membuatnya merinding. Panik, ia segera berlari dan bersembunyi di dalam toilet.
Dari celah bawah pintu, ia mengintip dengan waspada. Saat itulah ia melihat sesosok hantu. Keesokan harinya, siswi juara kedua ditemukan tewas. Sejak saat itu, beredar rumor bahwa siapapun yang berada sendirian di sekolah saat jam tua berbunyi akan dihampiri oleh sosok mata merah. Dongmin juga menambahkan bahwa cerita horor keempat di SMA Bong Mun tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan setelah membaca banyak buku dan mencari informasi di internet, ia tetap tidak menemukan jawabannya. Setelah selesai bercerita, Dongmin bertanya kepada Haesong tentang orang-orang yang ada di tempat itu. Ternyata, mereka adalah anggota tim Haesong. Mereka sengaja mengambil alih sebuah restoran di dekat sekolah agar bisa membantu Haesong. Namun, kepada Dongmin, Haesong tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia berbohong dengan menjelaskan bahwa restoran tersebut adalah tempat Haesong bekerja paruh waktu, sehingga wajar jika Haesong mengenal semua orang yang bekerja di sana. Di sisi lain, Yujung sedang berjalan-jalan dengan Yena. Namun, justru Yujung yang membawa semua barang belanjaan Yena. Dalam hati, ia mengeluh karena harus membawa begitu banyak barang. Saat berbincang, Yena menceritakan bahwa ia telah membeli sesuatu untuk Haesong karena sangat tertarik padanya. Hal itu tentu saja membuat Yujung terkejut. Keesokan harinya, Haesong membantu Yujung menempel poster dan foto-foto untuk perekrutan anggota OSIS baru. Saat melihat sebuah foto, Haesong bertanya kepada Yujung apakah di sekolah ini terdapat jam tua lainnya. Yujung menjelaskan bahwa jam tua tersebut adalah jam kembar, dan satu lagi berada di ruang OSIS. Mendengar hal itu, Haesong langsung bergegas menuju ruang OSIS. Namun, ia menghadapi kendala karena ruangan tersebut terkunci dengan kode sandi. Saat itu, Yena juga berada di sana. Ia menjelaskan bahwa hanya anggota OSIS yang dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Selain itu, Yena juga memberikan sesuatu kepada Haesong, tetapi Haesong dengan tegas menolaknya. Demi mendapatkan akses ke ruang OSIS, Haesong akhirnya menemui Sua, wali kelasnya, untuk mendaftar sebagai anggota OSIS. Namun, Sua memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus menduduki minimal peringkat ke-10 dalam ujian terbaru. Kedua, mengumpulkan tanda tangan dari setidaknya 100 murid. Ketiga, keputusan akhir terkait penerimaan anggota baru ada di tangan ketua OSIS. Mendengar syarat-syarat tersebut, Haesong merasa kewalahan. Karena kesulitan, ia kembali meminta bantuan timnya. Awalnya, timnya yakin bahwa Haesong dapat dengan mudah mengumpulkan tanda tangan karena penampilannya yang menarik. Namun, kenyataan tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Haesong hanya berhasil mengumpulkan 3 tanda tangan. Belum lagi, nilai-nilainya yang sangat buruk membuat situasi semakin sulit. Seluruh tim Haesong pun merasa kebingungan. Apalagi, ujian tengah semester akan dimulai dalam 7 hari lagi. Haesong masih memiliki peluang untuk menjadi anggota OSIS. Pak An bahkan berjanji akan membantunya mengumpulkan 97 tanda tangan lagi, sehingga Haesong bisa fokus belajar demi mencapai peringkat ke-10 dalam ujian mendatang. Keesokan harinya di sekolah, Haesong dikejutkan oleh aksi timnya yang tiba-tiba membuka truk promosi kampanye untuk mendukungnya menjadi anggota OSIS. Pemandangan itu begitu kocak sekaligus memalukan. Awalnya, Haesong ingin kabur dari sana, tetapi Pak An berhasil menariknya kembali. Akhirnya, ia pun ikut menari bersama mereka. Berkat upaya tersebut, Haesong berhasil mengumpulkan 100 tanda tangan murid. Namun, pada sore harinya, Yujung tiba-tiba menemui Haesong di atap sekolah dengan penuh amarah. Ia dengan tegas melarang Haesong bergabung dengan OSIS. Apakah Yujung takut Haesong mengetahui sesuatu? Ataukah ia tidak ingin Haesong menyadari bahwa dirinya hanya diperlakukan seperti babu di dalam OSIS? Malam harinya, Yena menemui ibunya, yang ternyata adalah Myongju. Myongju meminta Yena lebih fokus dalam mempersiapkan ujian tengah semester dan menyuruhnya minum obat untuk penderita ADHD agar bisa lebih berkonsentrasi. Padahal, sehari-harinya Yena hanya tidur 4 jam. Namun, Myongju tetap bersikeras agar putrinya terus mempertahankan peringkat pertama. Ia bahkan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Yena. Keesokan harinya, Yonghun memberitahu Haesong bahwa ia harus mengikuti pelatihan pasukan cadangan selama sehari penuh. Karena tidak ada pilihan lain, Haesong pun menelepon Sua dan berbohong bahwa ia sedang sakit flu, sehingga tidak bisa masuk sekolah. Namun, malam harinya, Sua kembali menelepon Haesong dan mengatakan bahwa ia akan mengunjungi rumah Haesong untuk membawakan bubur dan obat. Mendengar hal itu,
Hesong langsung bersiap pergi ke rumah palsu yang tercantum dalam data buatannya. Masalahnya, rumah itu belum dirapikan oleh tim Hesong. Agar kebohongan ini tidak terbongkar, mereka pun segera menyusun rencana darurat. Dengan meminjam berbagai barang dari tetangga sekitar, mereka berusaha membuat rumah bohongan itu terlihat nyata. Mereka segera mendatangi tetangga sekitar dan, dengan menggunakan kartu identitas BIN, mereka berhasil mengumpulkan beberapa barang untuk dibawa ke rumah bohongan tersebut. Saat mereka sibuk menata rumah agar terlihat lebih meyakinkan, tiba-tiba Sua sudah sampai di depan rumah. Panik, Pak An, Yonghun, dan Mi Jung langsung bersembunyi di dalam lemari pakaian. Namun, masalah baru muncul ketika Hesong hendak menerima bubur buatan Sua. Bubur itu justru tumpah dan mengenai celana Sua. Sua pun meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Karena tidak punya pilihan lain, Hesong terpaksa mempersilakannya masuk agar ia bisa membersihkan diri. Setelah selesai, Sua melihat baju-baju berserakan di lantai dan mencoba membereskannya, tetapi Hesong cepat-cepat melarangnya dan mengatakan bahwa ia harus segera ke klinik. Sementara itu, di dalam lemari, Yonghun terlihat menahan bersin. Sementara Mi Jung yang berdiri tepat di depannya memperingatkan agar ia tetap diam. Namun, situasi semakin kacau ketika Sua tiba-tiba terpeleset, membuatnya terjatuh ke belakang. Secara refleks, ia menarik kerah Hesong, menyebabkan Hesong ikut kehilangan keseimbangan dan mereka berdua terjatuh. Lalu tanpa sengaja berciuman, Sua dan Hesong langsung terdiam, sama-sama bingung dengan situasi itu. Begitu sadar, mereka buru-buru menjauh satu sama lain dengan wajah memerah. Namun, di dalam lemari, kekacauan lain terjadi. Yonghun tidak bisa lagi menahan bersinnya, dan satu-satunya cara Mi Jung mencegahnya bersuara adalah dengan menciumnya, tapi justru karena itu, Yonghun menjadi gugup dan akhirnya jatuh keluar dari lemari. Sua, yang masih syok dengan kejadian sebelumnya, kini semakin terkejut melihat Yonghun terjatuh keluar dari lemari pakaian. Dengan ekspresi bingung, ia langsung meminta seseorang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kilas balik singkat menunjukkan Sua yang sedang melihat album foto masa kecilnya. Ia teringat pada seorang anak laki-laki di kelasnya dulu, dan anak itu tampaknya adalah Hesong kecil. Namun, yang membingungkannya, nama anak itu dulu adalah Si Hyun. Saat ini, ketiga anggota tim Hesong berusaha sekuat tenaga memohon kepada Tuhan mereka masing-masing agar Hesong bisa meraih peringkat 10 besar dalam ujian tengah semester. Semua ini demi kesempatan untuk menjadi anggota OSIS. Sementara para murid sibuk mengerjakan ujian, Sua kembali memperhatikan Hesong dengan rasa curiga. Kita pun kembali ke malam sebelumnya, ketika ketiga anggota tim Hesong tiba-tiba ketahuan bersembunyi di dalam lemari. Sua yang menyaksikan kejadian itu tentu saja menuntut penjelasan. Saat itu, Pak An mengatakan bahwa mereka bertiga adalah rekan kerja Hesong dan sedang berusaha memberikan kejutan untuknya. Namun, Sua tetap kebingungan, kenapa mereka bertiga bisa berada di dalam lemari? Ditambah lagi, Mi Jung masih memakai sepatu di dalam rumah. Yang paling membingungkan bagi Sua adalah alasan mereka ingin mengejutkan Hesong, padahal Hesong seharian berada di rumah karena sakit. Lalu, bagaimana mereka bisa masuk? Apa mereka sedang mabuk? Menanggapi pertanyaan itu, Hesong memilih pura-pura pingsan. Melihat hal itu, Pak An dan Mi Jung justru semakin mendramatisasi situasi dengan langsung menggendong Hesong keluar, seolah-olah hendak membawanya ke rumah sakit. Tentu saja, Sua ditinggalkan begitu saja, membuatnya semakin bingung dengan kejadian malam itu. Malam harinya, tim Hesong berkumpul bersama. Saat itu, Yonghun memanggil Mi Jung dengan nada santai, yang langsung membuat Mi Jung mendelik tajam. Pak An pun bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Tentu saja, jawaban Mi Jung dan Nohun berbeda. Namun, Mi Jung segera mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan hasil ujian Hesong. Hesong hanya bisa menghela napas karena tak mampu berbuat apa-apa lagi, hingga akhirnya mereka semua bersulang. Di tengah percakapan, Pak An memperingatkan Hesong agar berhati-hati dengan Sua. Mendengar nama Sua, Hesong langsung teringat insiden ciuman tidak sengaja yang terjadi di antara mereka malam itu. Sementara itu, di tempat lain, Sua sedang berbincang dengan Rian. Ia mengungkapkan pikirannya bahwa Hesong sepertinya bukan seorang siswa. Namun, Rian segera membantahnya, mengatakan bahwa kecurigaan Sua tidak beralasan. Akhirnya, Sua yang sudah mabuk justru tersasar ke rumah asli Hesong. Hesong terkejut saat mendengar bel rumahnya berbunyi dan menemukan Sua di depan pintu.
Beruntung, Ibu Sua segera datang menjemput putrinya. Dari kejadian itu, Haesong baru menyadari bahwa rumahnya ternyata berdekatan dengan rumah Sua. Keesokan paginya, tim menerima telepon dari Haesong yang mengabarkan bahwa ia berhasil meraih peringkat ke-10 dalam ujian tengah semester. Mendengar hal itu, seluruh tim bersorak kegirangan. Pak An kemudian bertanya tentang peringkat anaknya, Yu Jung. Ternyata, Yu Jung berhasil mengalahkan Yena dan menduduki peringkat pertama dalam ujian kali ini. Meski begitu, di hadapan Yu Jung, Yena berusaha menerima kekalahannya dengan tenang sementara seluruh murid sibuk bergosip tentang kejadian ini. 그렇게 많이나 됐나? Di tempat lain, Myongju bertemu dengan kepala editor Yun dari harian Sojin. Myongju ingin agar Pak Yun membantunya menulis artikel positif tentang proyek pembangunan kota pendidikan yang sedang ia rencanakan. Namun, Pak Yun menolak tawaran kerja sama tersebut dan segera pergi. Merasa tidak terima dengan penolakan itu, Myongju menyuruh Jemun untuk menyelidiki latar belakang Pak Yun, dengan tujuan mencari celah yang bisa digunakan untuk memerasnya di kemudian hari. Tak lama setelah itu, Jemun melaporkan bahwa Haesong berhasil meraih peringkat ke-10 dan sepertinya akan segera bergabung dengan OSIS. Ia juga menginformasikan bahwa Yena menduduki peringkat kedua. Mendengar hal tersebut, Myongju marah dan langsung bergegas kembali ke sekolah untuk menemui Yena. Keesokan harinya, saat jam istirahat di kantin, Haesong mencoba menarik perhatian Yena dengan memberinya segelas air. Tujuannya sederhana, agar Yena menerima dirinya sebagai anggota OSIS. Usahanya pun membuahkan hasil, karena akhirnya Haesong resmi menjadi anggota OSIS yang baru. Setelah itu, Haesong menemui Yu Jung, yang tampaknya sudah beberapa hari ini menghindarinya. Haesong berjanji tidak akan memberitahu orang tua Yu Jung tentang apapun yang Yu Jung lakukan di sekolah. Namun, ia tetap ingin mendapatkan penjelasan mengapa Yu Jung bersikap seperti itu. Sayangnya, Yu Jung tidak memberikan jawaban apapun dan pergi begitu saja. Sementara itu, Yena diam-diam menyaksikan percakapan mereka dari jendela lantai atas. Malam harinya, Pak An menelepon Haesong dan memberitahunya bahwa Sua mulai menaruh kecurigaan terhadapnya. Bahkan, Sua sampai menelepon SMA 6, sekolah lama Haesong sebelum ia pindah ke SMA Bongmon. Beruntung, tim berhasil mengalihkan panggilan itu dan menanganinya dengan baik. Namun, Pak An semakin menegaskan agar Haesong menjauh dari Sua. Keesokan harinya, Rian datang ke restoran tempat tim Haesong bekerja dan memesan banyak makanan. Tapi ternyata, saat itu Rian sedang melakukan video call dengan Sua. Sua memintanya untuk memperlihatkan seluruh bagian restoran, karena masih merasa curiga terhadap Haesong dan timnya. Namun, tim Haesong tentu saja tidak mudah dikelabui. Mereka sudah menyadari bahwa Sua sedang menyelidiki mereka untuk mencari tahu lebih banyak tentang Haesong. Malam harinya, Haesong dan Yu Jung diajak makan malam di restoran mahal oleh Yena. Saat makan, Yena bertanya kepada Haesong mengapa ia begitu ingin bergabung dengan OSIS. Dengan santai, Haesong menjawab bahwa ia ingin terlihat keren, namun, Yena kembali bertanya apakah Haesong sedang berpacaran dengan Yu Jung karena sebelumnya ia sering melihat mereka mengobrol berdua. Haesong dan Yu Jung dengan kompak langsung membantahnya. Namun, tanpa peduli, Yena tiba-tiba menyuruh Yu Jung untuk membelikannya stocking baru. Yu Jung pun hendak pergi untuk menuruti permintaan Yena. Haesong segera menghentikan langkah Yu Jung sebelum ia pergi, membuat Yena semakin curiga terhadap hubungan di antara mereka berdua. Namun, Haesong tidak memperpanjang pertemuan itu dan segera mengakhiri makan malam mereka sebelum berpamitan dengan Yena. Saat keluar dari restoran, Haesong bertanya kepada Yu Jung apakah alasan Yu Jung melarangnya bergabung dengan OSIS adalah karena Yena. Tanpa menutupi apapun, Yu Jung dengan jujur mengakui bahwa dirinya memang hanya sebatas pelayan Yena. Ia bahkan menegaskan bahwa dirinya merasa bahagia melakukan semua itu. Dengan nada sinis, Yu Jung kemudian menyindir Haesong dan mengatakan bahwa kini Haesong telah mengetahui rahasianya. Namun, ia meminta agar Haesong tidak lagi ikut campur dalam urusannya seperti tadi dan lebih baik mengurus dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Yu Jung pun pergi, meninggalkan Haesong yang masih terdiam. Di sisi lain, sesampainya di rumah, Yena bertemu dengan ibunya dan langsung menanyakan alasan mengapa ibunya ingin agar ia memasukkan Haesong ke dalam OSIS. Namun, Myongju, ibunya, hanya menjawab dengan dingin bahwa Yena tidak perlu tahu alasannya. Tidak berhenti di situ, Myongju juga mengungkapkan bahwa ia mengetahui bagaimana Yena memperlakukan Yu Jung layaknya anjing piaraannya.
Namun, bukannya melarang, Myeongju justru memperingatkan putrinya agar tidak lagi dikalahkan oleh Hyujung. Dan jika Hyujung sudah tidak menurut pada majikannya maka ia berencana akan mengeluarkan Hyujung dari sekolah. 약속? Sementara itu, Haesong kembali ke sekolah dan secara diam-diam memasuki ruang OSIS untuk memeriksa jam tua yang ada di sana. Namun, setelah beberapa lama mengamatinya, ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pada saat yang sama, seseorang tiba-tiba menyelipkan sebuah amplop merah di bawah pintu ruang OSIS. Melihat hal itu, Haesong segera berlari keluar untuk mencari siapa yang telah meninggalkan surat tersebut, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu dan membaca pesan di dalamnya. Surat itu berisi sapaan kepada dirinya dengan menyebutnya sebagai agen Jong Haesong. Haesong terkejut membaca pesan tersebut, karena kejadian itu, ia dan Pak An kembali menghadap Direktur Kim. Sepertinya, ada seseorang yang mengetahui identitas aslinya dan bahkan menyadari keberadaannya di sekolah. Ini merupakan ancaman serius, mengingat misi ini adalah operasi rahasia yang bahkan atasan Direktur Kim pun tidak mengetahuinya. Namun, alih-alih mencari solusi bersama, Direktur Kim justru menyuruh Haesong untuk menyelidiki masalah ini sendiri. Setelah Haesong dan Pak An meninggalkan ruangan, Direktur Kim segera menelepon sekretarisnya dan memerintahkan agar seluruh data staf dan guru di SMA Bongmoon diperiksa. Ia ingin mengetahui siapa saja yang bekerja di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Direktur Kim memeriksa data seluruh staf dan guru di SMA Bongmoon. Namun, saat melihat informasi seseorang, ekspresinya langsung berubah. Ada sesuatu dalam data tersebut yang membuatnya terkejut, tetapi belum jelas siapa yang membuatnya bereaksi seperti itu. Sementara itu, di sekolah, Haesong meminta rekaman CCTV kepada pengawas sekolah untuk mencari petunjuk mengenai siapa yang telah meninggalkan amplop merah semalam. Namun, ia justru mendapat kabar bahwa tidak ada rekaman yang tersimpan dari malam sebelumnya. Hal ini semakin memperkuat kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sekolah itu. Pada malam harinya, Haesong tiba-tiba menerima telepon dari nomor asing. Suara di seberang telepon memanggilnya dengan sebutan agen Haesong, membuatnya langsung waspada. Dengan nada curiga, ia pun bertanya siapa orang di balik telepon itu. Tak disangka, penelepon tersebut ternyata adalah Satpam Sekolah SMA Byongmun. Haesong masih terkejut dengan surat yang diterimanya, tetapi keterkejutannya semakin bertambah ketika Satpam Sekolah yang meneleponnya memintanya untuk segera datang dan menemuinya di atap sekolah. Tanpa berpikir panjang, Haesong segera bergegas ke sekolah untuk menemui satpam tersebut. Namun, sesaat setelah tiba di sekolah, ia tiba-tiba mendengar lonceng jam tua berbunyi. Suara itu sontak membuatnya teringat pada peringatan yang pernah dikatakan Dongmin, bahwa tidak boleh ada siapapun di sekolah saat lonceng jam tua berbunyi. Jika tidak, mata merah akan mendatangimu. Benar saja, tepat di saat itu, satpam yang sebelumnya menelepon Haesong tiba-tiba jatuh dari atap sekolah. Haesong terkejut melihat kejadian mengerikan itu dan dengan hati-hati mendekati tubuh satpam tersebut. Saat mendekat, matanya tertuju pada sesuatu yang masih digenggam oleh satpam itu, sebuah buku hitam kecil. Perlahan, Haesong mengambil buku tersebut dan membalik halamannya. Namun, ketika ia melihat bagian belakang buku itu, matanya membelalak. Ada stiker berbentuk bintang yang tertempel di sana. Saat itulah ia menyadari bahwa buku itu bukanlah buku biasa. Itu adalah buku milik ayahnya. Fakta ini tentu saja membuat Haesong semakin terkejut dan menimbulkan berbagai pertanyaan di benaknya. Bagaimana bisa buku ayahnya ada di tangan satpam itu? Sementara itu, cerita beralih ke kilas balik, di mana Sua dan rekannya tengah merapikan buku-buku di ruang arsip sekolah. Saat itu, Sua menemukan sebuah buku kenangan OSIS dari tahun-tahun sebelumnya. Ia membukanya dan melihat berbagai foto anggota OSIS di masa lalu. Namun, matanya tiba-tiba tertuju pada sosok yang sangat dikenalnya dalam salah satu foto. Di dalam foto tersebut, terlihat seorang guru penasihat OSIS yang berfoto bersama para anggota OSISnya. Betapa terkejutnya Sua ketika menyadari bahwa guru tersebut adalah seseorang yang pernah dikenalnya, ayah dari seorang laki-laki yang dulu pernah ia sukai. Guru penasihat OSIS itu adalah ayah Haesong. 가자. Sebelum jatuh dari atap gedung, ternyata petugas keamanan sekolah sudah menunggu Haesong. Namun, seseorang tiba-tiba datang dan berusaha merebut buku yang ada di tangannya. Setelah itu, secara mendadak, petugas keamanan tersebut terjatuh dari atas gedung. Saat Haesong melihat ke atas, ia melihat seseorang berdiri di sana. Tanpa ragu,
Hesong segera berlari ke lokasi tersebut untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Namun, saat tiba di sana, orang itu justru menyerangnya. Keduanya pun terlibat perkelahian sengit. Di tengah pertarungan, tiba-tiba muncul seseorang lagi yang membuat perhatian Hesong teralihkan. Hal itu dimanfaatkan oleh lawannya untuk melarikan diri. Ketika Hesong mencoba mengejarnya, orang itu sudah menghilang. Ternyata sosok yang menyerang Satpam dan Hesong adalah kepala sekolah yang bertindak atas perintah Bumyong. Setelah itu, Hesong pergi ke kantor Direktur Bin untuk meminta penjelasan tentang buku tersebut. Ia bertanya mengapa buku ayahnya bisa berada di sekolah. Hesong ingin jawaban yang jelas. Direktur Bin kemudian menjelaskan bahwa ayah Hesong dulunya bertugas di sekolah itu dan misinya sama seperti yang sedang Hesong lakukan saat ini, yaitu mencari emas. Namun, ayahnya tidak pernah mengetahui di mana emas itu berada, dan tidak mengetahui ayah Hesong masih hidup atau tidak. Penjelasan tersebut membuat Hesong sangat marah. Namun, Direktur Bin hanya menanggapi dengan acuh tak acuh dan berkata bahwa yang penting sekarang adalah menyelesaikan misi tersebut. Hal itu membuat amarah Hesong memuncak, hingga ia hampir memukul Direktur Bin. Beruntung, ketua timnya datang tepat waktu dan menghentikan tindakan Hesong. Jika tidak, bisa saja Hesong dipecat karena menyerang atasannya. Hesong kemudian meminta penjelasan dari Pak An, apakah ia mengetahui sesuatu tentang hilangnya ayahnya. Namun, Pak An mengaku tidak tahu apapun. Karena merasa tidak mendapatkan jawaban yang ia cari, Hesong memutuskan untuk mundur dari misi tersebut. Ia merasa perlu waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Sesampainya di rumah, Hesong membuka buku catatan ayahnya. Di halaman depan, ia menemukan tulisan ayahnya yang berbunyi, "Ruang bawah tanah adalah tempat di mana aku harus menyelesaikan misi ini." Ia juga menemukan catatan lain yang mengingatkan tentang ulang tahunnya, yang ternyata bertepatan dengan hari terakhir ayahnya bertugas. Di dalam buku itu, juga disebutkan bahwa ada 4 cerita horor di sekolah, yang sebenarnya merupakan petunjuk untuk menemukan emas. Namun, yang tertulis dalam buku itu hanya 3 cerita. Seperti yang dikatakan oleh Dongmin sebelumnya, cerita keempat tidak diketahui. Berdasarkan teori yang beredar, kemungkinan besar cerita horor keempat berkaitan dengan hilangnya ayah Hesong. Keesokan paginya, seluruh sekolah dihebohkan dengan berita meninggalnya petugas keamanan. Para murid mulai mengaitkan kejadian tersebut dengan kutukan si mata merah, legenda horor yang selama ini mereka percayai. Saat pelajaran dimulai, Sua bertanya tentang keberadaan Hesong. Namun, tidak ada yang mengetahui keberadaannya, karena ia tidak memberikan kabar. Di sisi lain, anggota OSIS baru seharusnya menjalankan tugas hari itu. Tetapi karena Hesong tidak hadir, tugas tersebut diberikan kepada anggota OSIS lama. Sementara itu, Yena bertanya kepada Yujung tentang hubungannya dengan Hesong. Jika Yujung tidak memiliki hubungan khusus dengannya, maka Yena memutuskan untuk tetap mengejar Hesong. Meskipun Yujung berusaha melarangnya, Yena tetap bersikeras dan memintanya untuk tidak menghalanginya karena ia ingin mengejar Hesong. Sementara itu, di kantor Bin, salah satu ketua unit bertanya kepada direktur mengenai hilangnya ayah Hesong. Apakah Pak An mengetahui sesuatu atau tidak? Direktur hanya mengatakan agar mereka tidak terlalu ikut campur dalam masalah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Pak An semakin mencurigakan, seolah menyembunyikan sesuatu tentang ayah Hesong. Karena Hesong memutuskan keluar dari misi ini, tim akhirnya menggantikannya dengan Yonghun. Namun, Yonghun sama sekali tidak cocok untuk menyamar sebagai murid SMA, sehingga membuat tim frustrasi. Namun, secara mengejutkan, Hesong tiba-tiba datang dengan mengenakan seragam SMA dan mengumumkan bahwa ia memutuskan untuk melanjutkan misinya. Tentu saja, timnya sangat senang mendengar keputusan tersebut. Sesampainya di sekolah, teman-teman Hesong tampak khawatir dengan keadaannya. Namun, ia meyakinkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja, hanya memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Dongmin bahkan menyalinkan catatan pelajaran untuknya. Sua kemudian bertanya kemana saja Hesong selama ini, karena ia tidak masuk sekolah. Hesong hanya menjawab bahwa ia memiliki urusan pribadi. Namun, karena tidak hadir di kelas, ia otomatis mendapatkan hukuman berupa pengurangan poin kedisiplinan. Saat jam istirahat, Hesong memanfaatkan kesempatan untuk pergi ke ruang OSIS dan kembali membuka jam tua yang sebelumnya ia temukan. Berdasarkan catatan ayahnya, ia mulai menyadari bahwa cerita horor di sekolah sebenarnya bukan kejadian nyata, melainkan sekadar petunjuk tersembunyi. Ia pun membaca kembali catatan ayahnya dan mengikuti petunjuk yang ada. Akhirnya, ia berhasil membunyikan musik dari jam tersebut dan merekamnya. Saat itu, ia pun menyadari bahwa mata merah yang dimaksud dalam legenda sekolah merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan jam tersebut. Petunjuk selanjutnya mengarah pada cerita horor ketiga, yaitu piano yang dapat bermain sendiri.
Tiba-tiba, Sua muncul dan menanyakan sesuatu yang mencurigakan. Ia yakin bahwa Haesong mengetahui fakta sebenarnya tentang kematian satpam sekolah mereka, yang selama ini disebut sebagai bunuh diri. Pada malam kejadian itu, Sua masih berada di sekolah dan menyaksikan semuanya. Ia melihat seseorang mendorong satpam dari atas gedung serta menyaksikan Haesong mengejar pelaku. Namun, tanpa sengaja, Sua justru menyebabkan suara yang mengalihkan perhatian Haesong, sehingga pelaku berhasil melarikan diri. Karena merasa sudah tertangkap basah, Haesong akhirnya mengungkap identitas aslinya kepada Sua. Ia mengaku sebagai agen BIN yang sedang menyamar dan menjelaskan bahwa tujuannya berada di sekolah itu adalah untuk mencari emas batangan peninggalan Kaisar Gojong, yang diakini tersembunyi di sekitar sekolah, kemungkinan besar di gedung lama. Haesong kemudian meminta Sua bekerja sama. Ia memperingatkan bahwa jika Sua membocorkan informasi ini, ia bisa terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Sua pun ketakutan dan mulai panik. Setelah itu, 내가 잘못한 거야? Haesong bertemu dengan timnya dan menjelaskan bahwa ia telah menemukan petunjuk kedua serta akan segera menelusuri petunjuk ketiga tentang piano yang bisa berbunyi sendiri. Sementara itu, dari hasil penyelidikan timnya, satpam sekolah yang meninggal ternyata hanyalah warga sipil biasa. Namun, yang mencurigakan adalah bagaimana ia bisa memiliki buku milik ayah Haesong. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi, menurut Haesong, ada pihak tertentu yang sengaja memanipulasi kejadian yang menimpa satpam tersebut. Saat ia mengungkapkan kecurigaan ini, sorotan langsung mengarah pada Pak An, ketua tim mereka, yang semakin terlihat mencurigakan. Selain itu, ada masalah lain yang harus segera diselesaikan, yaitu fakta bahwa Sua kini telah mengetahui identitas asli Haesong. Hal ini mengejutkan seluruh tim, termasuk Pak An dan rekan timnya, karena agen BIN dilarang mengancam warga sipil yang tidak bersalah. Karena itu, mereka memerintahkan Haesong untuk meminta maaf kepada Sua. Dengan berat hati, Haesong akhirnya menemui Sua dengan ekspresi canggung. Sua pun terkejut dengan perubahan sikap Haesong yang tiba-tiba menjadi baik padanya. Bahkan, ibu Sua sampai mengira mereka sedang berkencan dan mulai menggoda mereka. Dalam pertemuan itu, Haesong dengan tulus meminta maaf dan menegaskan bahwa ia benar-benar menyesal. Ia juga meminta Sua untuk tetap merahasiakan identitasnya dan membiarkannya tetap berada di sekolah demi menyelesaikan misinya. Sua, yang merasa diminta tolong oleh Haesong lalu meminta timbal balik. Ia ingin tahu apa keuntungan yang akan ia dapatkan jika membantu Haesong. Setelah berpikir sejenak, Sua mulai berhayal bahwa jika ia membantu Haesong, ia mungkin akan menjadi terkenal dan bahkan bisa diangkat menjadi guru tetap di sekolah itu. Meskipun ia sadar kemungkinan itu kecil, ia tetap berharap. Akhirnya, Sua setuju untuk bekerja sama dengan Haesong dan berjanji tidak akan membocorkan rahasianya. Saat berbincang, Haesong juga bercerita tentang Yujung, yang ia anggap sebagai adiknya, meskipun mereka sebenarnya tidak memiliki hubungan darah. Ia juga berjanji akan melindungi Sua, bahkan sampai memegang tangannya. Hal ini membuat Sua tiba-tiba merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menepis perasaan itu, tetapi ketika Haesong juga menempelkan tangannya ke kening Sua untuk memastikan ia baik-baik saja, Sua semakin gugup. 그런 멘트 삼가. Di tempat lain, Myongju bertemu dengan seseorang yang tampaknya juga merupakan anggota BIN. Ia menceritakan bagaimana ia berhasil menyingkirkan petugas keamanan yang tewas. Ternyata, sebelum meninggal, petugas keamanan itu berencana memberikan sebuah file penting kepada Haesong, file yang berisi informasi mengenai ayah Haesong. Semua bukti ada di dalamnya. Namun, sebelum berhasil menyerahkan file tersebut, Myongju menghalanginya dan mencoba bernegosiasi. Karena petugas itu tetap bersikeras untuk memberikan file itu kepada Haesong, Myongju akhirnya memutuskan untuk menyingkirkannya. Hal yang masih menjadi misteri adalah, siapakah sebenarnya anggota BIN yang mendatangi Myongju dan memerintahkannya untuk menghilangkan file tersebut. Keesokan harinya, Haesong mendatangi ruangan yang dikaitkan dengan cerita horor ketiga, tempat di mana piano yang konon bisa berbunyi sendiri berada. Namun, sesampainya di sana, ia menyadari bahwa piano tersebut sudah tidak ada lagi. Menurut cerita yang beredar, beberapa waktu lalu ada seorang guru dan seorang siswi yang sering bermain piano di ruangan itu. Mereka ternyata menjalin hubungan, tetapi suatu hari sang siswi hamil. Sayangnya, gurunya menolak bertanggung jawab, membuat siswi itu merasa dikhianati. Karena putus asa, ia akhirnya mengakhiri hidupnya. Suatu malam, sang guru kembali bermain piano sendirian. Saat ia tengah bermain, tiba-tiba tuts piano di sebelahnya bergerak sendiri, seakan-akan ada yang memainkannya. Ketika ia menoleh, ia melihat bahwa yang duduk di sebelahnya adalah siswi yang telah meninggal itu. Haesong terkejut ketika tiba-tiba Sua muncul di belakangnya dan ikut membaca cerita tersebut.
Haesung pun bertanya kepada Sua tentang keberadaan piano yang disebut dalam cerita itu. Sua menjawab bahwa dia pernah melihatnya di ruangan Myungju, tetapi sulit untuk masuk ke sana. Namun, ada satu kesempatan, acara malam ke-24 untuk Bongmunte tahun 2025, yang akan dihadiri oleh banyak pejabat. Pada acara tersebut, mereka mungkin bisa memasuki ruangan Myungju. Sayangnya, Haesung tidak bisa menghadiri acara itu karena memiliki minus poin. Di sekolah mereka, hanya anggota OSIS yang diperbolehkan menghadiri acara tersebut tanpa mendapat nilai minus. Merasa tidak adil, Haesung pun protes kepada Sua. Namun, Sua menjelaskan bahwa absennya Haesung tanpa keterangan membuatnya mendapat minus poin, sesuai dengan kebijakan sekolah. Di sisi lain, Sua mendapatkan ide untuk membantu Haesung. Ia mengusulkan agar Haesung mengikuti pemotretan untuk menjadi sampul sekolah SMA mereka, sebuah ajang tahunan. Jika Haesung menang, ia akan mendapatkan 25 poin tambahan, yang cukup untuk menutupi 20 minus poinnya dan bahkan memberi kelebihan 5 poin. Awalnya, Haesung menolak, tetapi setelah didesak oleh timnya dan Sua, ia akhirnya setuju untuk ikut serta. Saat sesi pemotretan dimulai, Haesung terlihat kaku dan tidak bisa berpose dengan baik. Gayanya bahkan dinilai seperti batang kayu kering, sehingga tak satupun fotonya yang layak digunakan. Ketika melihat wakil ketua OSIS, seorang mantan model yang kemungkinan besar akan menang lagi seperti tahun lalu, Haesung semakin merasa terintimidasi. Namun, Sua tidak menyerah. Ia membawa Haesung keluar dan mengajarinya bagaimana berpose dengan lebih alami. Setelah mendapatkan bimbingan dari Sua, Haesung kembali ke dalam studio pemotretan dan kali ini hasilnya jauh lebih baik. Semua orang memuji ketampanannya, dan fotonya pun cukup bersaing dengan wakil ketua OSIS. Namun, di tengah sesi pemotretan, Yena, ketua OSIS, diminta untuk menggulung lengan bajunya tetapi ia menolak dan langsung marah. Ternyata, ada alasan di balik sikapnya. Pergelangan tangannya penuh bekas luka sayatan. Yujung, yang mengetahui hal ini, segera menarik Yena keluar dari sana dan mengungkapkan bahwa luka tersebut sebenarnya akibat dirinya saat mencoba melindungi Yena. Namun, Yena sendiri sebenarnya sering melukai tangannya sendiri, dan ia sangat marah ketika Yujung membahasnya di depan orang lain. Melihat hal itu, Haesung tidak terima dan meminta Yena untuk meminta maaf kepada Yujung. Namun, Yena justru semakin salah paham, mengira bahwa Yujung dan Haesung memang berpacaran. Kemarahannya terhadap Yujung semakin besar, sementara Yujung juga kesal kepada Haesung karena terlalu ikut campur dalam urusannya. Sua menenangkan Haesung dan menyarankan agar ia tidak terlalu memaksakan diri untuk membantu Yujung. Ia meyakinkan bahwa nanti Yujung sendiri yang akan datang dan menceritakan semuanya ketika sudah siap. Sua pun menambahkan bahwa perbedaan cara berpikir antara laki-laki dan perempuan terkadang membuat mereka harus bersikap lebih sabar dalam menghadapi situasi seperti ini. Mendengar perkataan Sua, Haesung tiba-tiba teringat pada teman masa kecilnya, Oh Bongja, cinta pertamanya. Karena penasaran, Sua terus menanyainya tentang siapa sebenarnya cinta pertama Haesung. Namun, pertanyaan itu akhirnya terjawab ketika mereka keluar. Saat hujan tiba-tiba turun, ibu Sua memanggilnya dengan sebutan Oh Bongja. Saat itulah Haesung akhirnya menyadari bahwa Sua adalah teman masa kecilnya sekaligus cinta pertamanya. Menyadari hal ini, perasaannya terhadap Sua pun mulai berubah. Yang awalnya hanya rasa penasaran dan kerja sama semata, kini berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam. Karena tidak bisa menahan perasaannya kepada Haesung, akhirnya Sua memutuskan untuk tidak jadi mengantarkan Haesung pulang ke rumah. Sebaliknya, ia kembali ke kedai ibunya. Sementara itu, Haesung merasa sangat senang karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan teman masa kecil sekaligus cinta pertamanya, Oh Bongja. Sesampainya di rumah, Haesung langsung mengenang masa kecilnya, terutama momen ketika Oh Bongja sengaja menghindarinya. Kenangan itu membuatnya merasa nostalgia sepanjang malam hingga ia sulit tidur. Di sisi lain, Yena menghampiri ibunya untuk makan malam bersama. Saat makan, ibunya langsung menyinggung kejadian di lokasi pemotretan, di mana Yena bertingkah tidak semestinya. Ibunya meminta Yena untuk tidak bertindak berlebihan. Jika Yena masih mencoba menyakiti dirinya sendiri, ibunya memperlihatkan bagaimana cara ia bekerja. Menurut ibunya, Yena boleh saja menyakiti diri sendiri, tetapi setelahnya ia harus tetap bersenang-senang. Yena pun terpaksa menuruti ibunya, meskipun dirinya sudah sangat tertekan. Keesokan paginya, Haesung datang lebih awal ke sekolah karena semalaman tidak bisa tidur, terus memikirkan cinta masa kecilnya, Oh Bongja, yang kini dikenal sebagai Sua. Kebetulan, saat itu Haesung melihat Sua sedang menyanyi sambil membersihkan ruangan.
Sua langsung merasa malu karena ketahuan oleh seseorang yang diam-diam ia sukai. Hesong sebenarnya penasaran dengan hubungan Sua dan musuh bebuyutannya, tetapi ia mengurungkan niat untuk bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan selalu mendukung Sua apapun yang terjadi. Perkataan itu membuat Sua semakin baper. Ia pun menceritakan hal tersebut kepada temannya, tetapi dengan mengatakan bahwa kisah itu adalah milik orang lain, bukan dirinya, namun temannya tahu bahwa cerita itu sebenarnya adalah kisah Sua sendiri. Ia hanya berpesan agar Sua tidak terlalu berharap terlalu tinggi. Siapa tahu, perasaannya hanya dianggap sebatas teman. Sementara itu, di sekolah, para guru berkumpul untuk memilih wajah baru sekolah yang akan ditampilkan di berbagai media. Untuk kategori perempuan, Yena kembali terpilih karena tidak ada yang bisa menyainginya. Namun, untuk kategori laki-laki, ada perdebatan. Pemenang tahun lalu adalah Wakil Ketua OSIS, tetapi Sua bersikeras agar pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara. Pendapatnya pun disetujui oleh para guru, termasuk Wakil Kepala Sekolah. Hasil voting ternyata menunjukkan hasil seri antara Hesong dan Wakil Ketua OSIS. Saat tiba giliran surat suara terakhir dibuka, ternyata suara tersebut diberikan kepada Hesong. Semua orang di sekolah bersorak ketika hasil pemilihan diumumkan dan diunggah ke media sosial sekolah. Hesong akhirnya terpilih sebagai wajah baru sekolah, membuktikan bahwa perjuangannya masuk OSIS tidak sia-sia. Setelah pengumuman itu, Hesong menemui sepupunya, Yujong, yang heran dengan perubahan sikapnya yang begitu tiba-tiba. Yujong memberinya waktu 5 menit untuk menjelaskan apa tujuannya. Hesong pun mengungkapkan bahwa ia ingin meminta maaf kepada Yujong atas sikapnya yang selalu ikut campur dalam urusan pribadi sepupunya. Mulai sekarang, ia berjanji tidak akan mencampuri masalah Yujong lagi, kecuali jika Yujong sendiri meminta bantuannya. Selain itu, Yujong juga menambahkan agar Hesong tidak terlalu membenci Yena, karena sebenarnya Yena tidak sejahat yang ia pikirkan. Setelah mengajar, Sua diminta oleh Hesong untuk datang ke markas mereka. Mereka akan mengadakan pertemuan guna menyusun rencana untuk acara ulang tahun sekolah keesokan harinya. Salah satu tugas utama mereka adalah memainkan piano dengan lagu kebangsaan sekolah, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa memainkan piano. Untungnya, Sua datang dan mengatakan bahwa ia bisa memainkan piano serta bersedia membantu. Namun, Hesong yang khawatir, mengatakan bahwa tugas ini cukup berbahaya dan bisa membuat Sua kehilangan pekerjaannya, apalagi statusnya masih sebagai guru sementara. Awalnya, Sua ragu dan hampir mundur, tetapi Pak An meyakinkannya dengan berjanji akan menjamin status gurunya. Akhirnya, Sua setuju dengan syarat bahwa Pak An harus memastikan ia tetap bisa mengajar di sekolah tersebut. Melihat tekad Sua, Hesong semakin terkesan dan berjanji akan melindunginya. Keesokan harinya, Hesong terus memikirkan Sua hingga sulit berkonsentrasi. Saat itu, Sua meneleponnya dan memberitahu bahwa mereka membutuhkan sidik jari kepala sekolah untuk mengakses ruangan Bu Myongju. Cara mereka mendapatkannya adalah dengan meminjam buku dari kepala sekolah yang kemungkinan memiliki sidik jari yang mereka butuhkan. Ketika mereka akhirnya mendapatkan sidik jari tersebut, Hesong justru menjadi gugup karena Sua terlalu dekat dengannya. Setelahnya, Sua mulai mengajari Hesong bermain piano, karena lagu kebangsaan sekolah harus dimainkan oleh 2 orang. Saat berlatih bersama, Hesong kembali merasakan jantungnya berdebar-debar. Untuk memastikan perasaannya, ia pergi ke sebuah toko buku dan tanpa disangka, ia memilih buku dengan judul yang sama dengan yang pernah dibaca Sua saat mereka pertama kali bertemu. Sebagai persiapan misi, Hesong kemudian mengajarkan Sua beberapa teknik bela diri dasar agar ia bisa melindungi dirinya sendiri jika mereka terpisah. Namun, saat latihan, Sua tidak sengaja terjatuh ke dalam pelukan Hesong, membuat suasana semakin canggung dan Hesong akhirnya menghentikan latihan dengan alasan sudah cukup untuk hari itu. Tak lama kemudian, Sua diajak ke kantor BIN dan merasa sangat senang bisa terlibat dalam misi ini. Salah satu pemimpin BIN di sana sempat melaporkan ke direktur bahwa ada warga sipil yang ikut dalam operasi mereka. Tetapi direktur mengatakan bahwa tidak masalah karena Pak An sudah melaporkannya terlebih dahulu. Tim 4, bersama Sua, mulai menyusun rencana mereka. Namun, jika mereka sampai ketahuan menyelinap ke ruangan Bu Suyungju, konsekuensinya sangat besar. Hesong dan Sua bisa langsung dikeluarkan dari sekolah. Mereka harus benar-benar berhati-hati dalam menjalankan misi ini karena acara akan dilaksanakan besok.
Oleh karena itu, mereka harus menyusun rencana sebaik dan serinci mungkin pada malam ini agar semuanya siap sebelum acara dimulai. Pada malam acara ulang tahun sekolah Haesong, tim 4 langsung mengambil posisi masing-masing. Yoonghun bertugas sebagai pelayan, sementara Pak An dan Mi Jong memantau situasi dari dalam mobil. Sementara itu, Myongju sudah bersiap menyambut tamu-tamu spesialnya. Haesong tiba di tempat acara dan langsung menyambut teman-temannya. Semua orang cukup terkesima dengan penampilannya yang, seperti biasa, terlihat tampan. Tak lama kemudian, Sua datang. Kehadirannya langsung mengingatkan Haesong pada cinta pertamanya sejak kecil hingga sekarang. Malam itu, Sua terlihat sangat cantik dengan gaun yang indah. Namun, ketika Sua bertanya apakah ia terlihat cantik, Haesong hanya menjawab, lumayan, meskipun sebenarnya ia menganggap Sua lebih dari itu. Acara pun dimulai dengan sambutan dari Myongju, yang disambut meriah oleh para tamu. Sementara itu, tim 4 dan Sua sudah bersiap menjalankan misi mereka. Langkah pertama adalah mematikan listrik, tetapi Yoonghun justru asyik menikmati makanan dan minuman. Di sisi lain, Myongju mulai mendekati para orang tua murid yang berasal dari kalangan atas dan mengajak mereka untuk mengadakan pertemuan tertutup. Sementara itu, Haesong memberikan jarum suntik kepada Sua sebagai perlindungan jika terjadi keadaan darurat. Ia juga memberikan sebuah kalung, yang ternyata adalah sebuah kamera tersembunyi. Haesong berjanji bahwa, apapun yang terjadi, ia akan selalu melindungi Sua. Saat Myongju dan para tamu VIP naik ke lantai atas, tim 4 mulai menjalankan rencana mereka. Namun, di sisi lain, Yena pergi ke kamar mandi karena kakinya lecet akibat memakai sepatu hak tinggi. Yu Jong memberinya plester, tetapi alih-alih berterima kasih, mereka justru bertengkar hingga berakhir dengan saling menampar. Kali ini, Yu Jong tidak mau kalah dan membalas Yena, membuat hubungan mereka semakin renggang. Yena semakin marah, tetapi Yu Jong justru merasa lega karena akhirnya bisa meluapkan emosinya. Di dalam acara, paduan suara menyanyikan lagu kebangsaan sekolah. Sementara itu, Myongju dan para orang tua murid kaya raya berkumpul di ruang tertutup. Ia menjelaskan rencananya tentang pembangunan kota pendidikan yang telah lama diimpikannya dan meminta dukungan dana dari mereka. Para orang tua setuju, asalkan anak-anak mereka tetap mendapatkan keamanan dan pendidikan terbaik. Di saat yang sama, Yoonghun akhirnya mematikan listrik sesuai rencana. Semua orang di ruangan panik karena mendadak menjadi gelap. Haesong dan Sua segera naik ke lantai atas menuju ruangan Myongju. Namun, tiba-tiba listrik kembali menyala, sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana mereka. Kepala sekolah dengan cepat menyalakan saklar listrik, membuat situasi semakin sulit. Menyadari rencana mereka bisa gagal, Mong dan Yoonghun langsung berakting di depan 2 penjaga CCTV untuk mengalihkan perhatian mereka. Tanpa itu, mereka tidak akan bisa melanjutkan misi. Sementara itu, Haesong dan Sua masih berusaha masuk ke ruangan pimpinan, tetapi mereka menghadapi kendala karena gagal memindai sidik jari. Sementara Mi Jong dan Yoonghun mencoba mengalihkan perhatian petugas yang mengawasi CCTV selama mungkin dengan menciptakan drama lain yang lebih dramatis. Bahkan, untuk kedua kalinya, Mi Jong terpaksa mencium Yoonghun demi membuat sandiwara. Sementara itu, di tempat Haesong dan Sua, mereka tiba-tiba dikepung oleh bawahan Myongju. Tidak punya pilihan lain, Haesong terpaksa melindungi dirinya dan Sua. Sua pun menggunakan suntikan yang diberikan Haesong sebelumnya. Untungnya, semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Setelah berhasil mengatasi situasi tersebut, mereka akhirnya dapat mengakses ruangan yang ditargetkan. Sementara itu, anggota tim lainnya sudah kembali ke posisi masing-masing. Sua dan Haesong kemudian memainkan lagu yang telah direkam oleh Haesong, yaitu lagu kebangsaan sekolah mereka. Namun, saat lagu tersebut diputar, tidak ada reaksi yang diharapkan. Melihat hal ini, Pak An menyarankan agar mereka segera pergi dan menghapus jejak kehadiran mereka di ruangan tersebut. Saat sedang menghapus rekaman, Haesong tiba-tiba menemukan sebuah dokumen yang mengejutkan. Dokumen tersebut berasal dari organisasi BIN yang membocorkan misi mereka dan di sana juga terdapat data diri Haesong dengan nama aslinya, Jong Seon. Haesong terkejut dan kehilangan semangat. Ia memutuskan untuk segera pulang tanpa berbicara sedikit pun dengan timnya. Ketika ditanya, ia hanya beralasan bahwa ia sedang tidak enak badan.
Namun, tanpa memberitahu siapapun, dalam hati ia mulai mencurigai beberapa orang, terutama mereka yang ada di dalam timnya. Sementara itu, Sua masih berada di pesta sekolah. Saat itu, ia melihat Sung Jae sedang memarahi seorang pelayan karena tidak sengaja menumpahkan sesuatu ke sepatunya. Sua meminta Sung Jae untuk meminta maaf, tetapi Sung Jae menolak. Tak lama kemudian, ayah Sung Jae datang dan justru ia yang meminta maaf kepada Sua atas sikap anaknya. Namun, Sua menegaskan bahwa seharusnya yang meminta maaf adalah Sung Jae sendiri. Situasi semakin rumit ketika wakil kepala sekolah muncul dan justru meminta Sua untuk meminta maaf kepada orang tua Sung Jae, meskipun Sua sama sekali tidak bersalah. Setelah kejadian itu, pelayan yang tadi dimarahi Sung Jae diam-diam memberikan sebuah kartu kepada Sua, mengatakan bahwa kartu tersebut jatuh dari kantong Sung Jae. Di tempat lain, Haesong mulai mencatat nama-nama orang yang ia curigai terlibat dengan Myungju. Meski berusaha menepis keraguannya, ia bahkan mencatat nama ketua timnya, Pak An, dalam daftar tersebut. Ia mencoba untuk tetap mempercayai Pak An, tetapi situasi ini terasa terlalu mencurigakan. Sementara itu, Pak An beberapa kali mencoba menghubungi Haesong, tetapi tidak mendapatkan respon sama sekali. Keesokan harinya, Sua mencoba memecahkan teka-teki yang tersembunyi dalam lagu kebangsaan sekolah mereka. Ia merasa ada petunjuk tersembunyi di dalamnya yang berkaitan dengan cerita horor ketiga. Dengan penuh semangat, ia memadukan nada-nada dalam lagu tersebut dan akhirnya berhasil menemukan jawabannya. Ia merasa seperti seorang detektif sungguhan. Layaknya anggota BIN, Sua segera mencoba menghubungi Haesong untuk memberitahukan temuannya, tetapi panggilannya tidak dijawab. Merasa penasaran, ia pergi ke minimarket dan secara kebetulan bertemu dengan Haesong di sana. Sua pun bertanya mengapa Haesong tidak menjawab teleponnya dan memberitahukan bahwa ia telah berhasil memecahkan teka-teki dari cerita horor ketiga. Namun, ekspresi Haesong terlihat tidak tertarik sama sekali, yang membuat Sua semakin bingung. Untuk mencari tahu lebih lanjut, Sua mengajak Haesong untuk berbicara sambil minum, berharap Haesong mau terbuka kepadanya. Setelah beberapa saat, Haesong akhirnya mengakui bahwa semua ini telah diatur oleh pimpinan sekolah. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya selama ini memang sengaja disusupkan ke sekolah sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Melihat Sua yang tampak kebingungan, Haesong mencoba menenangkan hatinya dengan mengatakan bahwa Sua selalu ada untuknya dan akan terus mendukungnya. Saat mereka hendak pulang, Haesong secara halus memberi petunjuk kepada Sua bahwa ia adalah teman masa kecilnya. Ia bahkan menyindir, kenapa Sua menyebutnya sebagai musuhnya. Akhirnya, Sua tersadar bahwa Haesong sebenarnya adalah teman masa kecil sekaligus cinta pertamanya, Jung Si-hon. Ia merasa sangat malu karena tidak menyadarinya sejak awal, bahkan bingung harus bersikap seperti apa. Dengan wajah berusaha tetap tenang, ia hanya berkata kepada Haesong kalau akan ketemu besok lagi. Padahal, dalam hatinya, ia merasa sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan cinta pertamanya. Sementara itu, pada hari sebelumnya, Yena sempat melihat Sung Jae berbicara dengan ayahnya tentang kompetisi sains. Secara mengejutkan, hasil kompetisi sudah ditetapkan, dan Sung Jae dinyatakan sebagai pemenangnya, padahal perlombaan belum dimulai. Merasa ada yang tidak beres, Yena pun penasaran dan menanyakan keberadaan Sung Jae kepada wakil ketua OSIS. Saat sedang mencari Sung Jae, ia justru melihat Yu Jong sedang bersama teman-temannya. Yena merasa seperti ditinggalkan, meskipun sebenarnya ia sendiri yang menjauh dari Ujong. Di sisi lain, Sung Jae tengah sibuk mencari kartu yang ia jatuhkan kemarin, kartu yang diberikan oleh ayahnya. Saat itulah Yena menemukannya dan langsung bertanya, mengenai kompetisi sains yang belum dimulai, kenapa tiba-tiba sudah ada pemenangnya, apakah ini sudah diatur? Yena merasa tidak terima jika kompetisi ini tidak berjalan secara adil, mengingat ia telah belajar keras selama ini. Pada akhirnya, Sung Jae mengakui bahwa semua sudah diatur oleh ibunya. Bahkan, peringkat pertama yang selalu ia dapatkan juga merupakan hasil campur tangan ibunya. Yena terkejut dan sulit mempercayai hal tersebut. Selama ini, ia mengira bahwa peringkat satu yang diraihnya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ia bahkan hanya tidur 3-4 jam setiap hari demi mencapai hasil terbaik. Di ruang guru, Sua menceritakan tentang kartu yang ia temukan kepada rekan-rekannya. Mereka menyarankan Sua untuk mengecek isinya. Karena rasa ingin tahu yang besar, Sua akhirnya memeriksa kartu itu dan menemukan sebuah situs yang berisi daftar peringkat siswa.
termasuk pemenang kompetisi yang telah diatur sebelumnya. Namun, ia menyadari bahwa ada mata-mata dari kalangan guru yang mengawasi informasi ini sampai ke Myungju, yang kemudian menemui Sua untuk memberikan peringatan kepada Sua jika ia ingin bertahan lama di sekolah ini dan diangkat sebagai guru tetap, lebih baik diam dan tidak ikut campur. 우리 학교에 오래 남아있고 싶으면 Namun, Sua dengan berani membantah perkataan pimpinannya, meskipun dalam hatinya ia merasa takut karena tidak menyangka dirinya bisa melawan seperti itu. Sementara itu, Haesong memasang alat pelacak di mobil Myungju. Sua kemudian meneleponnya untuk menunjukkan bukti bahwa ranking siswa telah diatur oleh sekolah. Ia meminta bantuan Haesong, tetapi saat itu Haesong sedang banyak pikiran dan menolak untuk membantu Sua kali ini. Di perpustakaan, Haesong bertemu dengan Yujong yang sedang belajar. Penasaran, ia bertanya mengapa Yujong begitu rajin belajar. Yujong mengatakan kalau dirinya ingin meningkatkan nilai dan reputasinya untuk masuk ke universitas yang diinginkan. Selain itu, cita-citanya adalah menjadi anggota BIN seperti ayah dan Haesong mendengar hal itu, Haesong mulai berpikir bahwa Yujong mungkin akan menjadi korban sistem ini. Ia menyadari bahwa yang akan mendapat nilai tinggi bukanlah mereka yang bekerja keras, melainkan anak-anak pejabat dan keluarga kaya. Hal ini membuatnya kembali memikirkan rencana yang sebelumnya diusulkan Sua. Sementara itu, Sua masih sibuk memeriksa bukti-bukti dari berbagai berkas ujian beberapa tahun terakhir. Ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya. Berkas-berkas penting yang menurutnya bisa menjadi bukti ia kumpulkan, lalu ia mencoba membuka kembali situs yang terdapat di kartu itu. Namun, ternyata situs tersebut sudah dihapus. Tentu saja ini adalah ulah Myungju. Untuk mengamankan situasi, mereka mengganti judul website tersebut. Namun, percakapan mereka ternyata telah direkam oleh Haesong yang sebelumnya telah memasang alat perekam di tempat itu. Kebetulan, Sungjae juga ada di sana, dan ia tanpa sadar memberitahukan semuanya kepada Yena, padahal sebenarnya Yena tidak seharusnya mengetahui hal itu. Sungjae juga menjelekkan sifat Yena yang sombong di hadapan Myungju, padahal Yena adalah anaknya. Mendengar hal ini, Myungju menjadi marah karena tidak ingin rencananya bocor. Ia pun menyusun strategi untuk memberikan pelajaran kepada Sua. Haesong, yang mengetahui bahaya ini, langsung panik dan menelepon Sua untuk menanyakan keberadaannya serta berusaha melindunginya. Sementara itu, Myungju marah besar kepada Sungjae karena telah membocorkan rencana mereka kepada Yena. Ia bahkan menampar dan memukuli Sungjae, memperingatkannya untuk tidak mengulanginya lagi. Ketika Haesong datang ke sekolah, Sua masih dalam keadaan baik-baik saja. Haesong kemudian bertanya kepada Sua, "Bukankah tujuanmu menjadi guru tetap? Lalu, mengapa kamu mengurusi masalah nilai ini?" Sua menjelaskan bahwa awalnya memang ia ingin menjadi guru tetap, tetapi ia kembali teringat tentang seorang siswi pertamanya yang pernah difitnah mencuri lembar ujian. Saat itu, ia gagal melindungi siswi tersebut. Kini, ia sadar bahwa ada hal yang lebih penting baginya sebagai seorang guru selain sekadar mendapatkan status tetap. Setelah memastikan keteguhan hati Sua, Haesong akhirnya memutuskan untuk membantu. Namun, ia memperingatkan bahwa sekolah saat ini bukan tempat yang aman karena Myungju sudah mengetahui rencana Sua. Di sisi lain, Sua diajak ke rumah Haesong untuk mengerjakan proyek mereka. Mereka mulai mengumpulkan bukti dan menyusun strategi. Saat menonton rekaman pesta sebelumnya, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, tetapi malah jadi canggung sendiri. Setelah itu, mereka keluar untuk membeli makanan karena Sua merasa lapar. Setelah berhasil menyusun daftar orang tua murid yang mereka curigai, Sua kelelahan dan tertidur. Haesong pun menyelimutinya. Ketika Sua terbangun, giliran Haesong yang tertidur, dan kali ini Sua yang menyelimutinya. Sua memperhatikan wajah Haesong yang tampan, bahkan sempat melamun. Namun, begitu Haesong terbangun, ia pura-pura sibuk agar tidak ketahuan telah diperhatikan oleh Sua. Dari hasil penyelidikan mereka, akhirnya Haesong mengetahui bahwa dana yang digunakan oleh Myungju untuk membangun kota pendidikan berasal dari sumbangan para orang tua murid. Ia pun segera pergi ke markas BIN dan menyerahkan dokumen tersebut kepada rekan-rekannya untuk dibahas lebih lanjut. Namun, saat mereka tengah mendiskusikan hal itu, ketua mereka, Pak An, tiba-tiba datang dan mengajak Haesong berbicara empat mata. Pak An bertanya mengapa Haesong malah sibuk mengurusi kasus ini, padahal misi utamanya di sekolah adalah mencari emas. Ia pun memerintahkan Haesong untuk tetap fokus pada tugas utamanya.
Hesong berusaha menjelaskan bahwa kasus ini juga berkaitan dengan Yu Jong, tetapi Pak An menanggapinya dengan dingin, mengatakan bahwa ia tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah menyelesaikan misi utama. Direktur Bin yang melihat ketegangan antara Hesong dan Pak An pun memanggil mereka ke ruangannya. Hesong kemudian melaporkan hasil penyelidikannya. Direktur mengatakan akan meninjau laporan tersebut lebih lanjut. Namun, hal yang mencurigakan adalah setelah Hesong menyampaikan informasi itu, ada anggota Bin yang membocorkan rencana mereka kepada Myungju. Situasi semakin mencurigakan ketika tiba-tiba Myungju memerintahkan Bin untuk membatalkan misi Hesong di sekolah. Hesong mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan sekolah karena masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, ia menyusun rencana untuk mengambil hati Myungju dengan berpura-pura mengetahui cerita horor keempat. Saat makan siang bersama Myungju, ia meminta izin dan akhirnya diizinkan untuk tetap berada di sekolah. Ia pun menyampaikan bahwa ia mengetahui cerita horor keempat, namun, Myungju langsung menyadari bahwa itu hanyalah taktik Hesong agar bisa tetap bersekolah demi menjalankan misinya. Ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia meminta kepala sekolah untuk segera mengeluarkan Hesong. Malam harinya, Hesong mengikuti Myungju, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan karena wanita itu langsung pulang ke rumahnya. Maka, ia pun menyelesaikan misinya untuk hari itu. Setibanya di rumah, Myungju disambut oleh anaknya, Yena. Yena mempertanyakan alasan ibunya melakukan kecurangan dalam sistem peringkat siswa. Myungju menjawab bahwa semua itu demi keuntungan Yena dan menyuruhnya untuk mengikuti rencana yang sudah ia susun. Yena merasa bahwa semua usahanya selama ini sia-sia. Myungju pun menyalahkan Yena karena berteman dengan Yu Jong, lalu mulai menjelek-jelekan gadis itu. Namun, Yena tidak terima dan meminta ibunya untuk tidak berbicara buruk tentang Yu Jong karena dia adalah temannya. Myungju terkejut melihat Yena berani melawan perkataannya. Setelah itu, Yena pergi ke rumah Yu Jong dan menunggu kepulangannya. Ia teringat saat pertama kali bertemu Yu Jong di bus, ketika ia sengaja mendekatinya karena Yu Jong saat itu menduduki peringkat kedua. Yena meminta Yu Jong untuk berteman dengannya. Tak lama kemudian, Yu Jong tiba di rumah. Mereka tidak banyak berbicara dan langsung masuk ke dalam. Ibu Yu Jong menawarkan makanan kepada Yena, termasuk omelet kesukaannya. Setelah selesai makan, untuk pertama kalinya Yena mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai makan malam itu dan berterima kasih kepada Yu Jong. Meskipun demikian, Yu Jong masih bersikap agak dingin terhadapnya. Sementara itu, Sua masih berusaha mengumpulkan bukti. Saat meneliti jawaban ujian para siswa dari beberapa tahun yang lalu, ia menyadari bahwa pengawasnya saat itu adalah temannya sendiri, Lee Junho. Ia pun mulai curiga bahwa salah satu mata-mata di antara para guru mungkin adalah Junho. Karena itu, Sua pergi ke rumah Hesong. Namun, ia merasa ada sesuatu yang aneh karena pintu rumah Hesong tidak dikunci. Ketika masuk, ia mendapati seseorang yang mencurigakan tengah berusaha menyerangnya. Di saat yang sama, Hesong baru saja sampai di rumahnya. Begitu masuk, ia terkejut melihat kondisi rumahnya yang berantakan. Saat menoleh ke samping, ia melihat Sua sudah tergeletak tak sadarkan diri dengan tubuh terluka. Hesong langsung berlari menghampirinya.